keenam, Khairil Abdullah Lembaga Organisasi Personal. Yang ketujuh, Abdul Ghafur, Lembaga Organisasi YPS. Yang kedelapan, Saiful Asra, Lembaga Organisasi ASOK. Yang kesembilan, Teguh Adian, Lembaga Organisasi IKMA BPI. Yang ke-10, Samburi MA, Lembaga atau Organisasi Personal. Yang ke-11, Teguh Novian M, Lembaga atau Organisasi UPI Aceh Barat. Yang ke-12, Zulfikar, Lembaga atau Organisasi M4L. Yang ke-13, Sabri Mustafa Al-Hufi, Lembaga Organisasi Personal. Yang ke-14, Sidiki AR, Lembaga Organisasi APMP. Yang ke-15, Mus Irza, Lembaga atau Organisasi Pintar. Yang ke-16, Mahathir Muhajir, Lembaga atau Organisasi Anissa. Yang ke-17, Sudirman, Lembaga atau Organisasi HMI. Yang ke-18, Teguh Saiful Ambia, Lembaga atau Organisasi YPK. Dan rekan-rekan lainnya. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari UKAP atau Konsorsium untuk Keadilan Aceh Barat. Selebihnya kami kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gali bahwa lembaga yang tergabung dalam menyelenggarakan ini juga bersifat personal dan juga bersifat kelembagaan. Bisa personal, bisa kelembagaan. Dan ini akan bertambah terus dengan keterwakilan atau kehadiran beberapa rekan-rekan yang mewakili lembaga masing-masing. Selanjutnya pembacaan petisi akan disampaikan Bapak Raimil kepada Bapak Raimil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil beberapa kali ungkapan itu lahir beberapa kegiatan yang urgen kita pikir untuk segera dilakukan atau diadvokasi. Yang terdeteksi untuk beberapa hari belakangan itu ada 7 poin yang kita cermati, 7 poin yang harus kita ambil langkah baik itu oleh masyarakat, pemerintah maupun pelaku-pelaku keadilan Aceh Barat. Oleh karena itu kami dari Konsorsium untuk Keadilan Aceh Barat tetap mengeluarkan petisi yang bunyinya untuk mendukung dan mewujudkan investasi yang sehat, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Maka Konsorsium untuk Keadilan Aceh Barat mengimbau pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar pertama, menginventarisir dan mempublikasikan setiap laporan kegiatan, laporan pengelolaan, dan pemantauan lingkungan dari seluruh perusahaan yang wajib AMDAL. Kedua, menginventarisir dan mempublikasikan jumlah peluang kerja berdasarkan spesifikasi keahlian. Yang ketiga, menginventarisir dan mempublikasikan laporan penyerapan tenaga kerja baik tenaga kerja skill, tenaga kerja pendukung, outsourcing, dan tenaga kerja non-skill oleh perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Aceh Barat. Yang keempat, menginventarisir dan mempublikasikan jumlah dan penggunaan dana program pengembangan masyarakat atau